Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadeiti Salsabila Kaimuddin, and I want to explain about the passive or passive voice. Okay, so the first is, what is passive voice? Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence receives the action, not perform the action. Jadi, passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Kalau active voice yang melakukan aksi, tetapi kalau yang pasif itu yang menerima aksi. Oke, kemudian ada contoh dari kalimat yang dirubah ke passive voice, dari aktif ke pasif. Nah, ini my parents plant sunflower. My parents di sini adalah pelaku aksi. Bagaimana ketika dia diubah ke kalimat pasif? Jadi, my parents ini akan berpindah posisi ke posisi objek. Kemudian, yang objek dari kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, seperti ini. Sunflowers di kalimat pasif akan menjadi subjek, tetapi kalau di kalimat aktif dia menjadi objek. Sunflowers are planted by my parents. Jadi dia yang menerima aksi. Jadi artinya di sini orang tuaku menanam beberapa bunga. Itu aktif, kalimat aktif. Tetapi kalau di kalimat pasif, dia menjadi beberapa bunga ditanam oleh orang tuaku. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan atau rumus umum dari penggunaan passive voice. Nah, yang pertama, ini biasanya penggunaannya subject plus to be is MR plus past participle. Perlu diingat bahwa kata kerja yang digunakan selalu past participle untuk penggunaan passive voice. Bagaimana pengaplikasiannya dalam tenses? Nah, ini sudah dilampirkan. Yang pertama, simple present is MR to be-nya plus past participle. Nah, untuk contohnya di sini saya menggunakan kata create yang diubah ke past participle menjadi created. Jadi contoh dari simple present ini adalah is created. Kemudian yang kedua ada present continuous. Is MR to be being plus past participle. Contohnya is being created. Yang ketiga, simple past. Was or were plus past participle. Contohnya was created. Yang keempat, ada past continuous. Was or were being plus past participle. Contohnya was being created. Yang kelima, present perfect. Has or have been plus past participle. Contohnya has been created. Nah, yang selanjutnya ada past perfect. Had been plus past participle. Had been created. Simple future. Will be plus past participle. Contohnya will be created. Future continuous. Is MR going to be plus past participle? Is going to be created. Ini contohnya ya.
Kemudian ada future perfect. Will have been plus past participle. Contohnya will have been created. Oke, jadi ini tinggal disesuaikan sebelum past participle, tinggal disesuaikan dengan rumus dari tenses tersebut atau to be dari tenses tersebut. Oke, selanjutnya ada keadaan-keadaan di mana kita harus menggunakan atau bisa menggunakan passive voice. Nah, yang pertama, when the door of action is unknown. Jadi, penggunaan passive voice bisa digunakan ketika si pelaku aksi tidak diketahui siapa orangnya. Contohnya, my wallet has been stolen. Nah, kita di sini tidak tahu bahwa yang mencuri dompet dari si orang ini itu siapa. Yang kedua, when the door of action is clear and doesn't need to be mentioned. Jadi, biasanya kalau di situasi ini lebih menggunakan komunitas atau lembaga ataupun dari sebuah menggunakan nama sebuah daerah seperti itu. Contohnya, wheat is growing in Karawang. Nah, jadi kita tidak perlu mencantumkan siapa saja nih nama-nama petani. Tidak usah seperti itu. Jadi kita langsung saja petani mana, petani dari daerah mana, atau petani dari komunitas mana, seperti itu. Nah, yang ketiga ada when you don't want to tell who is the door of action. Nah, ketika kita mau memberitahu sesuatu yang terjadi tanpa memberitahukan siapa yang melakukannya. Ini bisa jadi kita sudah tahu siapa pelakunya, tetapi kita tidak mau memberitahukan kepada orang lain. Jadi kita cukup menjelaskan apa saja kejadiannya tanpa menyebutkan orangnya. Contohnya, mistake were made. Nah, di sini yang memberitahu bahwa ada sebuah masalah tidak mencantumkan siapa yang melakukan masalah tersebut. Siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, yang keempat, when door of action is the general public. Jadi, ini penggunaannya ketika sesuatu atau suatu kegiatan itu dilakukan bukan hanya untuk perorangan, tetapi untuk publik. Contohnya, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Jadi Transjakarta ini bukan alternatif yang bisa dipakai untuk pribadi, tapi untuk publik, untuk masyarakat umum. Kemudian yang kelima, ada when the door of action has been mentioned in the previous sentence. Nah, ini berlaku ketika dalam paragraf atau seperti itu. Contohnya, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Jadi, pelaku aksi yang Mr. Han ini tidak lagi disebutkan pada kalimat kedua. Karena sudah dijelaskan di kalimat pertama. Oke, next ada door of action in passive voice. Siapa saja sih yang bisa dikatakan pelaku aksi dalam passive voice? Nah, yang pertama, ketika
ada informasi baru. Nah, seperti ini, bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Nah, di sini yang pelaku aksinya adalah water company. Karena dia adalah termasuk suatu hal yang baru, sesuatu informasi yang baru dikemukakan, makanya dia bisa dimasukkan ke kalimat ini. Yang kedua, name is clearly known and the person is famous. Maksudnya itu ketika pelaku aksi ini adalah seorang yang terkenal, mungkin dia bisa langsung yang berbicara, si penyampai ini, dia bisa langsung menuliskan siapa atau mencantumkan siapa orang tersebut atau pelaku aksi tersebut. Nah, contohnya, the novel was written by Marah Rosli. Ceritanya Marah Rosli ini adalah orang yang sangat terkenal, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi Marah Rosli itu siapa. Gitu. Nah, yang ketiga ada the identity of the person is shocking. Contohnya, it is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 80-year-old. Ini lebih ke suatu hal atau sesuatu yang tidak orang bisa sangka-sangka. Jadi mereka bisa langsung mencantumkan pelaku aksi dalam sebuah kalimat pasif. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ada passive voice with get. Oke, untuk formula umumnya itu subject, to be plus past participle. Dan lagi-lagi untuk perlu diingat teman-teman, kita harus tetap menggunakan past participle dalam penggunaan passive voice. Kemudian tinggal diaplikasikan ke dalam tenses saja. Nah, di sini kata kerja yang saya gunakan adalah treat. Karena dalam bentuk past participle, makanya pakainya treated. Contoh yang pertama dari simple present. Rumusnya get or gets plus past participle. Contoh kalimat pasifnya get treated. Nah, yang kedua ada present continuous. To be is MR getting plus past participle. Contohnya is getting treated. Simple past, got plus past participle. Contoh got treated. Past continuous. Rumusnya was were getting plus past participle. Contohnya was getting treated. Present perfect. Has or have gotten plus past participle. Contohnya has gotten treated. Kemudian ada past perfect, had gotten plus past participle. Contohnya had gotten treated. Simple feature, will get plus past participle. Will get treated, contohnya. Kemudian ada future continuous. To be is MR going to get plus past participle. Contohnya is going to get treated. Yang terakhir ada future perfect. Rumusnya will have gotten plus past participle. Kemudian contohnya will have gotten treated. Okay, the last. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.